Selamat pagi anak-anak iKids semuanya. Ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan dan membaca Book of Power. Nah, pagi ini firman Tuhan diambil dari Mazmur 131 ayat 1 dan 132 ayat 9, kemudian disambung dalam Amsal 28 ayat 12 dan 13. Tante Leni akan bantu membaca ya. Dalam Mazmur 131 ayat 1, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu benar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyian Sialah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yair. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatan. Biarlah iman-imanku berpakaian kebenaran dan bersorak-sorak orang-orang yang kau kasihi. Disambung dengan Amsal 28 ayat 12 dan 13. Jika seorang benar, memang banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa anak-anak yang pernah ikut lomba? Nah, kalau juara biasanya itu dapat piala. Nah, tentunya anak-anak akan senang kan dapat piala. Tapi pagi ini Tuhan akan memberikan pada anak-anak bukan sekedar piala, tapi mahkota jauh lebih indah. Bagaimana caranya? Dalam Amsal 28 ayat 12 dan 13, Tuhan mengingatkan supaya jadi anak-anak yang baik atau anak-anak yang jujur. Artinya bila melakukan kesalahan atau pelanggaran jangan disembunyikan, tapi mau mengakui, setelah itu ditinggalkan atau tidak melakukannya lagi. Nah, Tante Leni mau kasih contoh. Di sekolah itu waktu ulangan atau ujian biasanya kan nggak boleh nyontek. Nah, karena anak-anak malas belajar agar dapat nilai bagus, ya nyontek aja. Yang penting jangan sampai ketahuan guru. Nah, tapi ingat anak-anak, meskipun orang tua atau guru tidak melihat, tapi Tuhan melihat dari surga. Dalam Amsal 28 ayat 13a, siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Perbuatan yang tidak baik pasti akan ketahuan. Akibatnya tidak boleh ikut ujian atau ulangan. Nah, siapa yang rugi? Tentunya anak-anak sendiri kan, pasti anak-anak tidak mau. Nah, supaya dapat nilai bagus, ya harus belajar. Dalam Amsal 28 ayat 13b, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, kalau anak-anak mau disayangi orang tua atau guru atau lebih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan untuk meninggalkan kebiasaan seperti mencontek. Nah, karena itu perbuatan tidak baik. Itu contohnya. Ada beberapa peraturan baik di rumah atau di sekolah
yang harus ditaati agar anak-anak dapat disayangi oleh orang tua atau guru, terlebih Tuhan. Nah, anak-anak bisa melakukan hal yang baik dan anak-anak bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun anak-anak berada. Nah, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.